Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yakul, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan baru saja kita lepas. Namun demikian, Ramadan dengan segala kemuliaannya telah mampu untuk memberikan modal kepada kita untuk kita bisa hidup 11 bulan ke depan, menapaki berbagai macam dinamika kehidupan yang nanti akan kita jalani. Paling tidak ada 3 modal yang telah ditanamkan, yang telah diberikan selama kita mengikuti madrasah Ramadan. 3 bekal itu antara lain adalah, yang pertama, hati yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang ketiga, yaitu jiwa-jiwa atau hati-hati yang suka memberi dan juga suka menolong. Marilah sama-sama kita tengok 3 modal utama yang telah ditanamkan melalui madrasah Ramadan. Yang pertama adalah hati yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Ramadan telah mampu untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah? Kita sadar bahwasanya Allah begitu dekat dengan hambanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah tegaskan mengenai hal tersebut, yakni ketika Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, katakan bahwa aku dekat. Dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, man taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa saja di antara hambaku yang datang atau dekat kepadaku sejengkal, aku akan dekat kepadanya sehasta.
Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa di antara hambaku yang dekat kepadaku sehasta, aku akan dekat kepadanya sedepak. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang datang kepadaku, kata Allah, dalam keadaan berjalan, aku akan menemuinya dalam keadaan berlari. Sehingga melalui hadis kursi ini jelas bahwasanya kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung dengan sejauh mana usaha yang dilakukannya untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah ketika Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah modal utama untuk kita bisa hidup di 11 bulan ke depan. Karena sesungguhnya dalam hadis kursi tersebut juga dikatakan, siapa saja, kata Allah, yang dia cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya, maka aku akan menjadi matanya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi lisannya, aku akan jadi panca inderanya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang itu sudah dekat kepada Allah, sudah cinta kepada Allah, Allah balas cintanya, maka seluruh perbuatannya itu selalu berada di dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu modal yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita telah mampu mengekang, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Bukankah ketika kita berpuasa, kita telah mampu untuk mengendalikan keinginan-keinginan syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ketika kita berpuasa, kita juga telah menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita jaga lisan kita jaga telinga kita jaga mata kita jaga panca indera kita, semua dari perbuatan-perbuatan yang itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika 1 bulan kita telah mampu untuk mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita, maka ini adalah modal untuk kita bisa hidup 11 bulan ke depan. Karena bisa jadi tantangan yang akan kita hadapi itu lebih hebat lagi nanti ketika kita dalam keadaan tidak berpuasa. Tapi ketika kita sudah mendapatkan modal yang utama, yakni kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka mudah-mudahan ke depan, 11 bulan ke depan, ketika kita dalam keadaan tidak berpuasa sekalipun, maka kita telah mampu untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Memang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu itu adalah seperti sebuah energi yang luar biasa. Ketika hawa nafsu ini bisa mengendalikan seseorang, maka seseorang itu akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan berbagai hal yang merusak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Kata Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasaratis samawati wal ardu ma fihinna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seandainya kebenaran itu tunduk kepada hawa nafsu, maka pasti akan terjadi banyak kerusakan di muka bumi ini. Nah, sehingga ketika energi ini bisa dikendalikan, ketika hawa nafsu bisa dikendalikan, maka dia bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif. Inilah diantara modal yang kita dapatkan melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Tugas kita adalah bagaimana kita terus menjaga agar akal dan hati kita ini mampu untuk terus mengendalikan gejolak hawa nafsu yang ada dalam diri kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, modal utama yang kita dapatkan dari ibadah kita di bulan Ramadan adalah yaitu kebiasaan kita suka memberi dan suka menolong. Bukankah selama Ramadan kita banyak memberi, kita banyak menolong, kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, kita juga menunaikan zakat kita, memberikan menu berbuka, dan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan dari menolong saudara kita yang lain. Yang ini kita lakukan adalah sebagai wujud bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk. Karena sesungguhnya pesan atau misi daripada agama Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kata Allah, kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi penebar kasih sayang di seluruh alam. Dan wujud dari menebar kasih sayang itu adalah kebiasaan suka memberi dan suka menolong. Demikianlah 3 modal utama yang telah dibangun melalui pendidikan dan pelatihan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan itu semua dalam kehidupan di 11 bulan ke depan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara umum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan khilaf kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau tidak mengampuni segala dosa kami, maka kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami dari segala macam bahaya, dari segala macam malapetaka, dari segala macam wabah, terutama wabah pandemik COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah wabah ini dari kehidupan kami, ya Allah. Kembalikanlah kehidupan kami seperti sedia kala. Jadikanlah negara kami negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.